Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur boleh berada di tempat ini pagi hari ini. Biar the favor of God turun ke atas kita semuanya. Yes, perkenanan Tuhan turun ke atas kami semuanya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang ya Tuhan. Kami benar-benar diberkati. Kami benar-benar mengalami Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang terbatas ini dengan urapan yang baru dan kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan kami sebagai mempunyai hati yang digemburkan oleh Roh Kudus sehingga benih firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekali lagi biar pengurapan Tuhan ada tengah-tengah kami dan juga pada hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu yang indah ini biar Roh Kudus sendiri yang mengambil alih acara ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya kira enakan ke depan ya, kayak ini terbatas gitu ya. Memang. Haleluya. Shalom semuanya. Wow, saya kalau di sini ini benar-benar ketemu habitat saya begitu. Betul ya. Menurut teman-teman lama semuanya, ada Dr. Heri, ada juga Pak Willy. Ini juga saya bilang kakak saya nih, ya Pak Heriadi ya. Jadi ada Pak Alex, Pak Roni. Saya nih kalau di Full Gospel boleh dikatakan udah dari tahun 86 ya. Dari zamannya masih Pak Lukas Halim, Talasian Turi, ya zaman dulu. Jadi masih awal-awal sekali. Sempat sampai jadi National Director dulu ya, bla 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 lah. Pergi land leave, air leave kemana-mana begitu ya. Dan wow, sekarang saya lihat luar biasa ya perkembangannya ya. Saya bersyukur untuk semuanya. Sekali lagi maka saya percaya saya ini juga diberkati di Full Gospel. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa berbicara, bisa ini. Belajar di mana? Di bengkel ini, bengkel Full Gospel. Saya duduk dengan Pak Hakim Gani ya, Pak Tedo. Ayo maju. Kalau kita pergi ke daerah bertiga, Anda bawa khotbah, ini yang apa ya, WL ini. Ya kita trio, kita ada Pak Teddy Arman, wah macam-macam lah. Panjang sekali ceritanya, tapi anyhow overall it is okay ya. Sekarang bertumbuh dengan luar biasa. Baiklah, saya lagi pikir ketika presiden kita, kan tadi juga Pak Len belajar, kita harus belajar taat ya. Mana Pak Len tuh? Oh, ya, ketika presiden kita, Dr. Heri bilang, Pak Yatna siap ya? Oh oke, siap ya. Terus langsung saya diam sebentar, langsung saya teringat kata-kata kue sera-sera. Saya ambil topik yang simple, yang sederhana ya. Kue sera-sera. Kalau kita dengar kue sera-sera, apa yang ada dalam benak kita? Lanjut. Lagu ya? Wah, tadi tuh Pak Daru kalau nyanyi, aduh saya rasanya luar biasa ya. Atau Pak Budiman Ranti ya. Kue sera-sera. Wah, terus we will be, the future's not ours to see. Terus, que sera, sera, what will be, will be. Ya, ya. Jadi apa yang akan terjadi, terjadilah ya. Itu ini kata-kata dari Spanish ya, dari Spanyol ya. Lanjut. Jadi tadi ya sudah ya. Jadi satu kali ada seorang teman saya ya, tadi kesaksian juga mirip-mirip ya. Teman saya ini seorang pengusaha, ya ini terjadi beberapa tahun lalu gitu ya. Dia main dengan pemerintahan biasa ya, main dengan pemerintahan jadi dia ya seperti tadi saya mesti ada bawah tangannya ini itu dan lain sebagainya. Sampai satu saat dia mendapat satu bisnis yang besar, besar sekali, sangat besar. Wow, dia sampai menghubungi pejabatnya,
melayani servis pejabatnya dengan luar biasa. Dia bilang, dia udah korban waktu, tenaga, ya doku juga, ya duit, ya. Sampai satu saat si pejabat itu, pemimpinnya bilang, oke, saya pengen pergi ke luar negeri sama satu keluarga. Wow, satu keluarga ya. Wih, oke, siap. Segalanya diatur, tiket, hotel, bla 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 bla, semua siap. Itu kontrak sudah ada atas meja saya. Pulang, sign, beres, siap. Wah, happy dia, sang businessman. Wow, udah hitung-hitung cuannya luar biasa begitu. Oke, selang beberapa waktu si pejabat pergi ke luar negeri dengan keluarganya, ya. Sampai saat tempo balik ke Indonesia, selesai, wow, besok ditandatangani, luar biasa toh. Dan apa yang terjadi? Malam itu dia dipanggil Tuhan. Cas. Wow, dia seperti disambah liliter. Dia keluarlah kata, kue sera. Apa yang terjadi? Terjadilah. Tapi itu lucunya ya, itu titik balik buat dia, the turning point. Dia jadi full gospel man. Ya, yang oke lagi ya. Tapi dia bilang, setelah kejadian itu dia bilang sama Tuhan, ya aduh Tuhan, saya nggak mau lagi yang kayak begini-begini. Berikan saya bisnis yang baru begitu. Sampai akhirnya Tuhan kasih tahu bisnis, dan sekarang saya pikir-pikir, ya setengah konglomerat lah begitu ya. Setengah konglomerat lumayan ya. Nah, jadi kita lihat ya, saya tangkap kata-kata kueser yang apa yang terjadi. Saya percaya di sini biasa dilakukan oleh orang yang di sini dikatakan yang udah berusaha maksimal, udah berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Tapi hasilnya kemungkinan bisa gagal. Dia harapan besar, gagal. Waduh, itu kadang-kadang keluar tuh, saya rasa udahlah terjadi. Dia udah gak bisa apa-apa lagi. Akhirnya karena pejabatnya lain, itu saingan juga banyak, bla bla. Singkat kata, proyeknya lenyap gitu ya. Jadi kembali lagi ke orang mengatakan saya percaya bukan saya terserahlah. Udahlah. Nah, saya kira bukan itu ya. Bukan orang putus asa ya. Tapi orang yang sudah berusaha, udah bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Tapi nemuin jalan buntu, dia katakan supaya saudara-saudara. Tapi buat anak Tuhan, saya percaya ya, memang kita harus kerja keras loh, ya, untuk semuanya. Ya. Tapi kembali memang kueser-kueser kita serahkan pada Tuhan. Makanya ada kata lagu ya, ingat lagi. Saya banyak nyanyi jadi nih, gak apa-apa ya Pak Domen. Palau suara saya kalah sama Ibu Lisa nih. Kalau nyanyi luar biasa temporer. Dancing my soul. Waduh luar biasa itu ya. Nah ini jadi nyanyi lagi. Nyanyi itu begini. Lagu rohani. Kalau tadi kan lagu jasmani, lagu duniawi. Kueser-kueser ya. Rohana ya. Lagu yang ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu Tuhan, ku berkuasa, Tuhan punya dan nah itu ya. Jadi situ ada kata ku tak akan menyerah sebelum ku coba ya. Makanya di dalam Kolose 3:23 dia kata kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Berarti dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang benar lakukan dengan sungguh-sungguh besar kuasa. Jadi kita harus jangan menyerah. Tapi kita berserah. Pada akhirnya kita berserah. Saya ingat waktu
Amerika mau mengadakan serangan ke Irak waktu tempo ada Kuwait ya. Itu ada badai gurun ceritanya ya, mau diserang. Waktu itu masih Billy Graham sebagai ya penasihat presidennya, zamannya Bush. Dia udah siap semua dong. Planningnya kapan masuk, kapan bla 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 bla. Tapi sebelum memulai, kita nggak tahu kan. Di atas kertas semua oke. Ya. Panggil, berdoa ya, supaya segala sesuatu itu kembali berserah. Dalam berdoa itu kita berserah, ya. Hasil akhir itu tangan Tuhan. Manusia boleh segala melakukan, ya, tapi Tuhannya. Nah, kita belajar dari kue seri ada 3 hal. Mulai, 1, hidup ini penuh ketidakpastian tadi ya. Contoh si bisnismen itu ya. Sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian di dunia ini, betul ya? Ada yang jamin apa yang terjadi? Nih keluar dari tempatnya ada yang jamin? Ada yang jamin. Ya. Orang khawatir, stres dan sebagainya, bahkan banyak yang bunuh diri karena faktor ketidakpastian banyak ya. Kita tahu semua ketidakpastian. Lanjut. Nah makanya kita perlu satu-satunya yang pasti. Ya, kembali lagi ini kita back to the Bible ya. Di Yohanes 3 ayat 16 ya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kepastian loh. Ini ayatnya kayaknya aduh kita udah orang-orang percaya udah bosan dengar barangkali ya. Ada yang bosan atau yang bikin semangat? Semangat loh. Ini ayatnya sebenarnya kalau Alkitab tuh press lagi. Sampai habis. Keluarnya apa? Ini ayatnya. Jadi misi satu Alkitab yang tebal itu Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ini saya percaya. Ya, kasih Allah. Ya. Mission Allah untuk menyelamatkan manusia. Saya ingat seorang pendeta dari Indonesia masuk Amerika. I am a pastor. Wih, keren. Masuk ke Amerika, imigrasinya tuh orang Kristen juga. Are you really pastor? Gue tanya, lu benar-benar pastor atau ya kodian atau ya palsu gitu ya tuh. Nah, yes, I am pastor. Please tell me, John 3:16. Wah, ayat ini. Ya, Yohanes 3:16 coba. Wah, dia walaupun Inggrisnya oke ya. Bla 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 bla. Oke, coba masuk. Wih, keren. Dia cerita tuh. Wih, iya tah, benar dia bilang. Ya. Jadi salah satu ujian. Jadi kalau mau ke Amerika ya, siapa belajar ini siapa tahu kalau ditanya lagi. Jadi kita lihat juga ada banyak martir yang mati karena iman mereka. Ada satu kepastian. Di sini ada kata-kata percaya. Kalau saya tanya semuanya percaya ya? Ada yang masih belum percaya? Percaya ya. Tapi ada yang mempercayai Tuhan. Itu lain ya. Kisah ini sering kita mungkin udah tahu semua tapi saya ulang lagi. Yang tahun 30-an yang pertama kali orang jalan pakai tali itu ya. Di atas Niagara Falls. Ya. Sudut sana ada, sudut sini sana yang menonton. Wah ini ada akrobat kalau nggak salah siapa sama ini lah. Houdini atau siapa lupa nama. Dia jalan bisa menyeberangi. Kalau jatuh saya kira kalau nggak cedera mati. Ya. Dia bisa melintas, wow. Dari satu ujungnya sampai ke ujung lain, tepi lain. Semua orang tepuk tangan, toh. Hebat, luar biasa, toh. Akhirnya dia percaya, masa nggak percaya? Udah baru liwat loh. Percaya saya bisa balik lagi. Ayo, percaya ya. Kalau kita ada di sana gimana ya? Percaya. Hah? Siapa yang mau ikut sama saya? Ya enggak itu langsung enggak.
Ya pikir-pikirlah, gila tuh suaranya kalau ke Niagara, Anda pernah ke sana, deras saya, ya enggak? The thunder gitu ya, kayak suara gemuruh terus menerus ya. Dan nggak ada yang mau pasti. Kalau tanya percaya, beginilah, makanya ayat ini saya selalu renungkan. Kita kalau percaya apakah hanya lip service atau kita deep in our heart gitu. Wah itu lain lagi tuh, percaya yang keluar benar-benar. Ya kan? Kalau percaya seperti anak kecil itu ya, yang lompat ikut setelah ditanya di ujung sana, kok berani ya? Dia bapak gua, dia bilang gitu tuh. Ya bapak gua nggak akan bikin gua celaka. Kita punya bapak surga. Makanya sini ada martir, kenapa dia berani gitu? Ya, kita lihat Paulus aja saya lihat karena renung gila itu orang kan orang hebat. Segala dia udah ketemu Tuhan Yesus. Waktu perjalanan the road to Damascus ya, ketika dalam perjalanan ke Damaskus dia ketemu Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya percaya, udah pertemu percaya, benar-benar habis-habisan all out mempercayai. Itu. Makanya di dalam Timotius 4 ya, 2 Timotius 4 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, mencapai finishing well, dan aku telah mempertahankan iman. Ih keren ya. Apa yang dulu kok anggap cuan, sampah, berani. Businessman, apa yang kau anggap cuan, untung, sampah, gile. Coba, gimana Pak Ben? Udah, udah ke Pak, aduh iya ya gimana ini ya, dibanding sama Kristus dong ya, betul ya, dibanding sama Kristus. Jadi itu dia tahu benar loh. Maka di dalam apa Mazmur 90:10 dia kata, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar aku beroleh hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat. Kita menghitung hari-hari. Hari itu ada awal, ada akhir kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Cuman patokannya untuk kita menghitung hari-hari, apalagi udah umur-umur yang banyakan senior ya. Yang junior ya tadi itu anaknya Pak Riki juga ya. Kita nggak tahu kan. Istilahnya kemarin Pak itu lucu juga tuh Pak Samuel Sia. Kita ini ngantri lah. Dia udah cukup umur. Kita bisa di depan, atau kamu di depan, saya di belakang, atau saya di belakang, kamu di depan kan. Sama aja kan. Bisa kamu di depan, saya di belakang, atau saya di belakang, kamu di depan kan. Ngantri gitu. Ya. Jadi kembali lagi, di sini kita mesti berpikir kalau kita menghitung hari-hari. Coba kita bayangkan, seandainya nggak ada hari esoknya. Andaikan ku tahu akan tiba ajalku. Hah? Itu lagu-lagu begitu kan benar? Iya ya. Iya. Terus apa? If tomorrow never come back again. Ayo. Apa yang kita mencoba, kita renungkan. Kalau besok nggak ada hari esok, matahari nggak akan terbit. Kita dikasih kesempatan di the last day gitu. Dan kita mesti hidup setiap hari itu sehingga kita dengan, oh iya, kita akan ketemu Tuhan ya. The last day hari ini ya. Yuk boleh kesibukan silakan ya, bukan berarti berhenti, kita diam begitu, bukan. Tapi kita tetap fokus hati kita gitu. Menghitung hari-hari, memperoleh hari yang bijak, hati yang bijaksana. Saya percaya kalau kita selalu sadar akan hari itu. Gak ada yang tahu. Yang kemarin ada angin ribut ya tahu kan. Orang ya Pondok Indah ya. Mobil Lexus mewah. Tiba-tiba pohon tumbang, bam. Pasok Bay. Who knows? Gak ada yang tahu. Kadang-kadang kalau di 1 detik atau sebelum itu atau 1 detik setelah itu mungkin mobil ringsek nggak nimpa kepalanya. Ya. Jadi apapun juga saudara dan saya kita harus ingat itu semuanya. Ya. Sehingga kita benar-benar ya pegang yang pasti. Maka hidupnya yang pertama tadi hidupnya penuh dengan ketidakpastian.
Ya, yang pasti itu semua tuh kita pasti mati ya. Pasti mati, itu pasti tuh, so pasti ya. Tuh. Ya cuman kapannya kita nggak tahu kan. Nah habis itu life after life yang kita mesti pikirkan. Ada dua hak, ada dua pintu tulisnya hak katanya. Begitu kita menutup plem, ada dua pintu, kiri hak, kanan hak. Hell sama heaven. Hak dua, mana kau pilih ya? Yang lebar api, ya lagu dulu. Dan seperti itu. Jadi kita supaya Tuhan ajar sehingga pada kita pintu terbuka itu yang heaven, bukan yang hell, ya toh. Kita masuk. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, tadi tidak pas. Sekarang kedua, dalam kehidupan kita tuh Allah berdaulat atas hidup kita ya. Amsal 19 ayat 21 mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, betul ya. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Ada nggak yang setuju? Semua setuju benar nih? Coba pikir sebentar. Nanti Anda berubah pikiran. Man purpose, God dispose. Coba, benar nggak coba? Ada yang out of the box? Sulit dijawabnya. Pasti semua bilang setuju ya. Tuh, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan ya. Orang boleh merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Itu oke lah. Semua percaya. Coba kita sekarang out of the box. Ya. Apa itu? Tuhan merencanakan, manusia menentukan. Nah, Tuhan merencanakan, manusia yang menentukan. Bisa enggak? Setuju enggak? Enggak bisa. Betul nih. Coba diam ya. Ini enggak benar mah firman Tuhan nih. Enggak ada ayatnya itu. Nah sekarang kita lihat ya. Tuhan yang merencanakan di Eden ya. Apa? Semuanya indah, semuanya oke, semuanya bagus, semuanya ya semua boleh makan, ribuan pohon makan. Manusia pertama, Adam dan Hawa ya. Si Adam dan Hawa. Semua boleh makan. Satu ini jangan ya. Kita makan koit, mati. Itu. Tuhan rencananya apa? Bagus kan? Jangan loh. Tapi ternyata Tuhan rencananya gitu. Manusia yang menentukan. Enak juga. Makanya kita jangan kompromi mendosa itu di situ. Begitu kita lihat, kita pandang, kita pikir-pikir. Ya dari warna yang tadi black and white jadi warna yang gray area gitu ya tuh. Sehingga akhirnya kita bisa kepleset gitu. Ya, jadi sehingga kita ini semua menanggung dosa Adam. Kalau enggak kita happy-happy di Taman Eden sampai sekarang ya. Saya selalu mikir gitu benar juga ya. Bisa ya, bisa jadi. Tapi kalau kita konsisten terus ya. Dalam segala perkara, lanjut ya. Apa yang tadi ya. Ya, artinya setelah kita buat rencana melakukan yang terbaik, tapi kita harus bersama. Oh tadi udah ya. Nah contohnya yang bagusnya mengenai Yusuf di Mesir ya. Dia konsisten loh. Dia udah dapat rencana dari Tuhan, visinya ya. Ada berkas, ada bintang dan lain saja. Kakak-kakaknya tunduk, sampai dia iri hati. Karena si Yusuf ini disayang sama Yakub ya. Kita tahu ya kisahnya ya. Sehingga dia mau dibunuh padahal tuh. Kalau enggak kakak yang suruh Ben bilang, jangan dibunuh. Kita jual aja. Ya. Kita jual supaya dapat duit dan udah dah nanti kita bohongin sang papa dengan pakaiannya dibikin dilumuri darah bla 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 si Yakub itu. Kita lihat perjalanan Yusuf. Kalau Yusuf enggak konsisten saya percaya loh. Dia konsisten, dia percaya sama janji Tuhan. Itu yang pasti saya katakan. Banyak enggak pasti di dunia ini. Tapi yang pasti firman Tuhan. Janji tadi kesaksian juga bagus juga tuh. Steve. Ya rekan saya nih luar biasa nih, saya baru dengar gitu. Ya, dia bisa menolak sama bosnya, bos daripada saya dipecat Tuhan, saya pecat bosnya ya enggak.
out, gitu. Dia nggak mau, dia keluar. Tuhan akan bisa memberikannya lebih baik lagi, gitu. Seperti daripada macam-macam. Ini Yusuf juga saya pikir dia punya karakter seperti itu. Walaupun dia budak, dijual, ya akhirnya ketemu sama Mr. Potifar. Ini Ibrani luar biasa, masuk ke rumahnya, Tuhan menyertai, semuanya teratur baik, memanage semua apa yang si Potifar punya. Akhirnya dikasih kepercayaan, digoda oleh siapa? Tante Po ya, bukan Mr. Po ya. Tante Poti, ya. Coba bayangin. Tante Poti ini nggak jelek loh, saya percaya loh. Keren banget sekarang. Semua udah beres, bersih. Pembantu udah suruh beli rokok ke Bogor, kemana jauh-jauh. Dan dia menggoda. Tapi dia takut sama Tuhan. Itu kita mesti garis bawahi. Bagaimanakah itu ada kata-kata, bagaimanakah aku berbuat dosa sama Tuhan. Ada CCTV yang terus lihat. Ada CCTV yang terus memandang. Awas mata yang selalu melihat. Ada tuh. Jadi dia mempunyai, no. Semuanya boleh. Aku yang berkuasa, tapi Anda istri. Tidak boleh. Kamu tuh istri. No. Istrinya udah saking birahinya, bela-bela kita tahu ya. Sampai dia, udah. Akhirnya dia masuk penjara lagi. Coba. Kalau dia happy tuh. Coba. Barangkali dia masih mau teman rencana Tuhan. Bisa gagal kan. Tuhan udah rencana tapi dia bisa melencengkan lagi, kembali lagi kan. Rencana Tuhan udah rencana. Tapi manusia bisa loh nentuin kalau kita nggak mau taat. Tapi selama kita taat, kita lihat ya. Perjalanannya sampai dia menjadi raja muda di Mesir ya. Dan kata-katanya yang luar biasa. Ingat. Kejadian 50-20, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan ya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya Israel waktu itu lagi kelaparan, ya akan punah dia kalau nggak ada yang supply makan, maka dia lari ke situ. Memelihara suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi kita di dalam kehidupannya orang bisa mereka-reka yang jahat. Orang bisa memfitnah, tapi kita terus tetap dalam firman Tuhan. Saya percaya itu bisa diubahkan menjadi kebaikan. Tuhan turut bekerja bersama mendatangkan, di mana ayatnya? Roma 8 ayat 28 ya. Jadi dalam segala perkara Tuhan bisa mengubahkan. Yang terakhir, yang ketiga. Hari esok ada di tangan Tuhan. Ini ayat ini biasanya buat businessman paling enak ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang untuk mendapat cuan ya. Dapat untung ya. Ya ini businessman ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Insya Allah katanya gitu ya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jadi ayat ini jelas ya. Kita untuk segala sehari esok ada di tangan Tuhan ya. Kita mau ini, mau itu, mau planning apa segala macam, kita berserah. Kita udah punya planning harus, ya kita punya segala sesuatu oke. Tapi ujung-ujungnya situ dikatakan jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan nggak menghendaki, never. Lanjut. Seringkali kita mau berinvestasi dengan harapan hari esok bisa dapat cuan besar, betul ya. Yang sekarang sedang hangat investasi emas, perak, saham, bitcoin dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ingatkan semua bisa terjadi atas kehendak atau seizin Tuhan. Ya, benar ya. Kita mau melakukan apa kembali itu seperti ini. Saya akhiri ada ini, terakhir. Saya teringat ada satu menteri di Republik ini.
Ini udah berapa tahun, udah puluhan tahun lalu ya. Dia berkata begini, sang menteri itu. Kalau negara mau maju ada 4 in, dia bilang. 4 in. Nomor 1 innya, information. Kita mesti kuasai informasi. Yang mempunyai informasi dia biasa one step ahead, ya, dia menang. Ya kata dalam perang aja sekarang kita lihat. Israel punya informasi tepat di mana musuh sasaran tembak dengan tembakan presisi, lawan-lawannya semuanya. Itu dasarnya apa? Informasi, baik dari satelit, baik dari mata-mata, baik segala macam sampai teret semua dapat. Dalam bisnis juga kalau ada informasi ini, itu dan lain sebagainya, kita udah lihat ke depan. Jadi informasi itu penting ya. Ya, buat negara juga akhirnya bisa maju. Ya kalau masyarakatnya maju, negaranya akan maju terus. Terus ini yang kedua apa? Intelektual kan. The man behind the information ya. Orang di belakang itu bisa mengolahnya, orang yang pintar dalam mengatur, ya pintar itu dalam segala hal dah ya. Ya penting logika, kepintaran, kepandaian ya, segala itu ya. Si menteri itu ya, dia katakan informasi, intelektual. Nah ini yang ketiga. Intuisi. Intuisi di sini nih. Kita sebagai orang percaya di sini, hidupku bukannya aku lain, Kristus yang hidup dalam diriku. Roh Kudus bersemayam di dalam hati kita, saya percaya dalam intuisi kita. Ya. Ini keputusan udah ada di depannya, kita intuisi bisa ini. Saya tadi ingat kalau intuisi saya udah izin sama Pak Jenderal. Pak Jenderal dari Pito, saya ingat berapa tahunnya lalu waktu masih Panglima di Ponorogo ya, Pak ya, benar Pangdam ya, benar ya. Kita masih suka makan bakmi planet itu dulu ya. Apa gitu, ketawa ya. Beliau cerita apa? Ketika beliau ditugaskan di Irak sebagai, mohon dikoreksi kalau sedikit-sedikit, saya tadi sudah minta izin sebelum saya bicara. Sebagai penjaga perdamaian pasukan PBB ditempatkan di Irak. Jadi ada banyak serdadu-serdadu negara A, B, C dan beliau sebagai komandan, kira-kira begitu. Satu saat dia harus menyeberang satu tempat ke tempat patroli di sebelah sana. Wah, terjadi diskusi di dalam tim. Mau jalan mana? Yang timnya, this is shortcut, cepat ya. Atau jalan muter ke sana. Dua-duanya sampai, yang satu cepat, shortcut. Yang satu ya lebih lama lagi tuh. Setelah diskus, wah ada bagian tim yang, no, Pak Darpito kalau nggak salah mengatakan, nah kita jalan sini aja. Saya percaya Pak Darpito pendoa dan apa dia merasa di sini ada yang berbicara ya. No. Turn around, ayo jalan dari sebelah sini. Tapi ini maksa nih. Gua nggak mau lah. Jalan cepet. Boom, ranjau. Cedera ya Pak, ada yang meninggal saya. Tapi yang ke sana selamat. Dari mana? Intuisi. Percaya, kita ajak bicara di sini semua. Ada, kita semua punya Roh Kudus. Siapapun saya, Anda semua, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Makanya tadi saya doa supaya the favor of God, perkenanan Tuhan. Bukan hanya keselamatan yang kita udah, tapi ada perkenanan Tuhan sebagai mempelai ya terhadap mempelai pria nanti, ada perkenanan Tuhan terus. Ya, kita ada war room dalam kehidupan kita. War room itu tempat kita berdoa. Makanya di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan kalau kamu berdoa tutup pintu berdoa. Bapa pun dilihat di ruang yang tersembunyi. Dia lihat. Arti kita tuh perlu hidup ini ada satu riset, yang ada satu keintimasi sama Tuhan. Itu harus dipelihara. Nggak bisa kita tuh, saya tuh punya war roomnya tuh di open air gitu. Pagi itu di open air saya. Ya.
Ada yang di ruangan, silakan go. Tapi ada waktu-waktu tertentu tuh, saya pagi biasanya jam 4, jam 5 tuh ya. Ada jemaat yang pernah lihat Bapak ngapain angkat tangan, saya udah diam aja. Tapi jemaatnya udah pindah ke gereja lain ya. Lu ngapain lu kata angkat tangan? Kalau lu tahu aja pada di belakang, agak ngumpet ke belakang. Tapi dia tahu tuh, dia tiap pagi suka jalan gitu. Dia bilang kemarin, saya kaget, saya sendiri enggak, saya tahu dia tapi dia udah bukan di gereja kami, udah gereja lain. Dia bilang gitu, wow di situ kita bisa tumpah, ya, bicara keintiman. War room, kita perlu ada war room, semuanya. Ada hari, ada waktu di tengah-tengah kesibukan cari uang, apapun, diam. Ini intuisi, ya enggak? Kita dapat informasi hebat, oke. Kita punya kepintaran logika, kita oke, ya. Intuisi penting. Itu yang akan jadi tiang awan, tiang api. Habis dah udah ya? Udah selesai kan? Benar ya? Ayo, satu lagi ya? Satu lagi ya? Udah. Ini teman saya lama nih, aduh dari tahun zaman baheula ini, dari tahun 80. Nama lamanya Kongte, tapi Willy Sebastian, keren. Nama Spanish ya enggak? Iya, jadi yang terakhir apa? Ini yang paling penting justru. Apa? Insya Allah. Ya, tadi kan kalau Tuhan menghendaki, insya Allah kata si menteri itu. Ya benar. Back to the Lord. Insya Allah. Tuhan menghendaki. Tapi kita jangan insya Allah nggak mau kerja gitu. Insya Allah. Wah itu mah bocah ya katanya enggak. Tapi kita mana-mana insya Allah. Kita berserah kue serah arti di sini. Kita serahkan. Kita berusaha tapi kita akhirnya tangan Tuhan yang bekerja. Udah, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembalikan.